Oke, jadi di sini gue lagi megang salah satu gadget terbaru dari Pressplay yang mana premis barang ini tuh basically macro pad yang ada displaynya atau bisa disebut juga sebagai Stream Deck atau Stream Dock gitu ya. Nah, sebenarnya gue juga udah pernah ya nge-review dua klonnya si Stream Deck-nya Elgato ini, which is si Ryonix XD100 dan juga XD200 gitu kan. Dan memang kedua barang itu bisa gue bilang ya basically klonnya si Elgato Stream Deck ya, karena emang hampir one to one banget. Nah, kedua barang itu masing-masing bisa gue bilang ya dalam tanda kutip alternatif lebih murahnya lah dari si Stream Deck-nya Elgato. Tapi kalau misalnya yang punya Ryonix itu versi lebih murahnya si Stream Deck-nya Elgato, yang punya Pressplay ini lebih murah lagi cuy. Ini namanya Pressplay N3 Shortcut Macro Pad dan dia harganya cuma 600 ribuan aja. Agak gila sih sebenarnya ini pricingnya karena gue udah sempat explore dia lebih dalam lagi, terutama di bagian softwarenya. Karena jujur aja waktu gue pegang yang punya Ryonix itu gue belum explore yang dalam banget gitu ya di softwarenya, dan ternyata setelah ya gue explore gue baru tahu gitu kalau sebenarnya ya secara fungsi tuh sama aja tapi kok harganya bisa beda jauh. Tapi jujur aja mungkin karena emang mau nge-cut cost harganya, jadi ada beberapa hal yang dikorbanin ya dari yang punya Pressplay ini. Kayak misalnya desainnya yang plain banget, which is fine-fine aja karena dia tetap ada tombol-tombol displaynya gitu kan. Terus untuk jumlah tombol displaynya ini dibikin cuma ada 6, ditambah ada 3 tombol fisik biasa sama 3 knob juga. Tapi untungnya secara fungsi tuh dia nggak ada dipangkas sama sekali ya, karena tetap aja semua tombol dan knob-knob yang ada di macro pad ini tuh bisa diprogram semua. Dan di video ini gue juga mau kasih lihat ke kalian seberapa besar potensi dari sebuah macro pad yang harganya cuma 600 ribuan ini. Tapi tenang aja, nanti bakal gue sebutin kekurangannya juga. Oke, jadi secara fitur si N3 Shortcut Pad ini sama persis kayak Stream Dock-nya Ryonix atau Elgato. Dia ada tombol-tombol berdisplay yang bisa diprogram dan diedit masing-masing logonya. Dan sebenarnya untuk tombol fisik yang ada di bawah ini sama fungsinya kayak tombol yang di atas. Bedanya ya cuma nggak ada display aja. Selain itu dia ada 3 knob yang terdiri dari 1 knob gede dan 2 knob kecil. Dan untuk knob-knobnya ini menurut gue cukup tactile dan ini cukup penting buat salah satu skenario penggunaan knobnya ya. Nanti bakal gue jelasin. Untuk konektornya dia pakai kabel USB yang sistem pasangnya sama kayak Ryonix XD100, which is gue benci banget karena dia harus copot si bagian standnya dulu baru bisa dipasang. Dan karena standnya yang bentukan kayak gini, jadi untuk angle berdirinya udah fix, yang artinya nggak bisa diatur-atur sama sekali. Paling itu aja yang bisa gue bahas soal fisiknya, karena sebenarnya untuk fitur utama dari macro pad kayak gini tuh di bagian softwarenya. Jadi langsung aja kita bahas. Oke, jadi gue udah ngabisin kurang lebih sekitar 2-3 jam buat deep dive si software Pressplay Shortcut Pad ini ya. Dan kayaknya gue udah nemuin settingan paling optimal buat skenario penggunaan gue. Dan mungkin kalau misalnya kalian punya profesi yang mirip-mirip dan kalian ada niatan buat beli Shortcut Pad ini juga, harusnya kalian bisa ikutin sih yang udah gue lakukan di softwarenya ini. Jadi untuk softwarenya sendiri dia kayaknya emang sama persis softwarenya kayak yang Stream Dock-nya Ryonix. Dan ternyata pas kemarin gue bahas si Stream Dock-nya Ryonix tuh gue baru nyoba-nyoba fitur basicnya doang cuy. Basically secara bawaan kalau kalian ngeload si softwarenya ini, kalian bakal disediain beberapa scene kayak misalnya si Windows Controller, terus ada favorite web, terus ada info board, music console, dan ada beberapa preset bawaan dari si softwarenya buat software spesifik kayak misalnya ada buat Microsoft Word sama ada buat Photoshop juga. Nah, kebetulan di sini gue udah ada bikin beberapa scene gue sendiri, kayak misalnya ini gue bikin scene applications buat software atau aplikasi yang emang bakalan gue pakai sehari-hari. Terus ada juga gue bikin untuk DaVinci Resolve, sama ada juga buat OBS Studio. Nah, pada dasarnya ini interface yang bakalan kalian edit-edit supaya bisa translate langsung ke si shortcut pad-nya ini. Kayak misalnya gue coba dulu di yang scene bawaan ya, yang favorite web, yang harusnya kalian kalau beli shortcut pad ini juga dapat scene ini. Terus gue pencet yang ada logo Google Chrome-nya ini, dia bakal langsung ngebuka Google Chrome gua. Dan harusnya dari sini kalian bisa tahu kalau fungsi shortcut pad ini adalah untuk shortcut. Bisa buat shortcut buka sesuatu atau shortcut fungsi dari sebuah aplikasi. Kayak misalnya yang si Microsoft Word ini. Kayak misalnya di sini gue buka Microsoft Word nih ya buat cobain. Terus gue ngetik-ngetik sesuatu, terus habis itu gue Ctrl A, terus gue pencet nih yang logo B. Ini kan harusnya bold dan dia bakal ngebold si yang udah gue highlight gitu ya. Dan kalau misal gue pencet yang I, dia italic.
kalau U underline, dan sebagainya. Nah, mungkin kalian ada sedikit khawatir kalau misalnya satu page scene ini tuh nggak cukup buat shortcut-shortcut kalian. Di sini kalian bisa tinggal tambahin page aja. Dan di page baru ini kalian tinggal tambahin shortcut-shortcut yang belum cukup dimasukin di page 1 tadi. Kayak misalnya di sini gue udah bikin scene yang applications. Di scene ini gue bikin ada 3 page ya totalnya. Jadi ada page 1 buat aplikasi-aplikasi yang gue pakai buat kerja sehari-hari. Terus ada page 2 buat aplikasi-aplikasi pembantu. Dan ada page 3 yang gue pakai khusus buat buka game doang cuy. Nah, kalau misalnya kalian pengen bikin scene yang buat aplikasi kayak gini tuh gampang banget. Misalnya nih gue bikin scene baru, terus kalian tinggal lihat aja nih di sebelah kanan, buka yang tab toolbox, terus kalian tinggal drag and drop aja nih ya, yang open an app ke salah satu tombolnya. Ini emang suka gini agak nge-lag gitu. Nah, ini tinggal pilih aja nih mau buka aplikasi apa, misalnya buat CapCut gitu. Nah, dia langsung ada ikonnya sendiri, dan kalau misalnya kalian pencet, nah, dia langsung bakal ngebuka CapCut-nya. Nah, cuman emang untuk plugin yang open an app ini kadang-kadang suka nggak munculin ikonnya secara bener ya. Kayak misalnya ini gue mau buka buat let's say Cyberpunk gitu. Nah, ini harusnya kan dia full gitu ya, kayak yang udah gue bikin di sini. Ini kan harusnya full kayak gini, tapi kalau misalnya secara default dia logonya kayak begini. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gini, kalian tinggal cari aja ikonnya di Google gitu ya. Terus kalian download, terus kalian ganti di sini. Misalnya Cyberpunk yang ini gitu kan, open, terus original image, dan udah dia bakal keubah jadi yang full gitu, yang lebih bagus. Nah, itu kan kalau buat buka aplikasi. Sekarang gue mau jelasin yang buat OBS Studio dulu nih, karena jatuhnya shortcut pad ini juga bisa dipakai sebagai Stream Deck-an gitu kan. Sedikit note, untuk koneksi shortcut pad ini ke OBS itu kalian harus ibaratnya kayak konekin si OBS-nya sama si software-nya ini. Jadi kalian tinggal di OBS-nya itu pencet tools, terus pencet yang WebSocket server settings ini ya, WebSocket server settings. Terus habis itu nanti ada data yang muncul yang harus kalian input di sini ya. Ini gimana cara gue contohinnya ya, ini gue udah connect soalnya. Nah, ini bakal ada kayak semacam IP port sama server password gitu. Ini kalian nanti tinggal ambil aja dari yang si OBS-nya, input ke sini, di connect, dan dia bakal langsung connect si Stream Deck atau si Stream Dock softwarenya ini ke OBS kalian. Nah, untuk pluginnya sendiri sebenarnya dari si software bawaannya ini buat OBS Studio udah ada cukup banyak ya. Di sini udah gue bikin. Ini mostly pakai plugin-plugin bawaan ya. Di sini ada record, stream, virtual camera, scene, dan lain sebagainya ya. Jadi ini bawaan dari si softwarenya. Jadi kalau misalnya kalian pakai si shortcut pad ini buat live stream, terus misalnya kalian mau ganti-ganti scene di OBS kalian, itu kalian tinggal masukin aja nih scene. Kayak ini gue udah masukin scene start live stream, ada yang scene gaming, scene stream pause, sama scene facecam gue ya. Dan nih gue contohin nih. Nah, ini misalnya kalian udah punya overlay dan juga scene-scene sendiri buat OBS kalian buat live streaming gitu. Kalian bisa banget nih tinggal setting aja scene-scene-nya di sini. Terus misalnya ini gue udah set ya, ini stream start, terus misalnya gue ganti jadi gaming. Nah, ini gue udah masuk ke scene yang ibaratnya jadi overlay gue buat kalau lagi main game gitu ya. Ini belum gue setting-setting lagi sih. Cuman di sini gue coba ke facecam. Nah, tuh jadi facecam gua. Ini kenapa ke atas banget webcamnya ya? Terus misalnya stream pause tuh langsung keganti jadi stream pause. Mau balik lagi ke stream start juga bisa. Ya kan, balik lagi, balik set tuh. Cuma segampang pencet satu tombol aja. Nah, tapi emang ternyata di sini gue notice kalau untuk plugin-plugin bawaan dari si software bawaannya si shortcut pad ini tuh untuk OBS Studio masih kurang lengkap. Jadi akhirnya gue coba-coba explore lagi si softwarenya ini, dan ternyata software bawaan si shortcut pad ini tuh ada semacam marketplace-nya cuy. Jadi dia itu ada dua tipe marketplace, ada yang web base ya, dengan kalian bisa klik icon yang di kanan atas ini. Nih, nanti bakal kebuka nih. Nah, ini dia nih. Jadi ini marketplace buat plugin-plugin si shortcut pad atau Stream Dock-an ini ya. Kalian tinggal cari aja misalnya OBS gitu. Nah, ini langsung muncul nih macam-macam, ada plugin, ada icon, ada scene. Jadi kalian bisa ambil dari sini juga. Nah, terus untuk marketplace yang kedua itu kalian klik yang icon di pojok kiri atas ini, dan dia ada in-app store-nya cuy. Jadi di sini kalian bisa langsung cari aja gitu ya. Di sini ada plugin, ada icon, ada scene, ada tutorial. Ini nggak tahu tutorial buat apa, kayak emang buat belajar aja. Tapi ya yang penting ada si plugin, icon, sama scene. Kayak misalnya ini icon, terus gue cari DaVinci. Nah, tuh muncul tuh.
Jadi kalian bisa banget explore si marketplace-nya ini, dan ini membawa gua ke skenario penggunaan gua yang selanjutnya, yaitu buat DaVinci Resolve. Nah, sebenarnya software bawaannya ini nggak ada plugin buat DaVinci Resolve sama sekali. Dia itu cuma ada buat ya Photoshop, Microsoft Word, sama OBS Studio ya di sini. Jadi gue coba search di marketplace-nya, dan ternyata ada cuy. Ini gue udah coba install ini dan lumayan banyak juga fiturnya. Dan bisa kalian lihat di sini, plugin DaVinci Resolve-nya udah gue install, dan ya lumayan banyak lah nih fiturnya. Ada rewind, stop or slow down, fast forward, entry point, dan lain sebagainya. Cuman emang setelah gue teliti, fitur bawaan plugin DaVinci Resolve-nya ini kurang lengkap. Jadi gue ada bikin beberapa shortcut sendiri. Kayak misalnya kan kalau di DaVinci itu ada dua opsi delete. Ada yang ripple delete kayak gini nih yang bawaan si pluginnya. Sama ada juga yang cuma delete clip aja, yang biasanya itu pencet backspace gitu. Jadi di sini gue masukin plugin yang hotkey, terus hotkey-nya gue pasang ke backspace. Dan untuk ikonnya ini sebenarnya ada dua cara buat kalian dapetin. Cara pertama itu kalian bisa bikin sendiri ikonnya. Kayak misalnya di sini gue udah bikin ya, gue coba ambil dari Canva ya buat si dua plugin yang gue bikin sendiri. Terus gue pencet original image dan dia jadi gitu. Nah, cara kedua itu kalian bisa buka si in-app marketplace-nya, terus pencet icons, terus ya cari aja kayak tadi DaVinci. Terus kalian tinggal download si icon pack ini. Terus kalian tinggal pencet ini, pencet open icon library, terus langsung tersedia semua cuy di sini yang udah kalian download. Jadi kalian tinggal pilih aja tuh. Banyak banget kan? Nah, sekalian aja gue jelasin. Di sini untuk ketiga knobnya ini udah gue setting juga buat scene DaVinci Resolve gue ya. Kayak misalnya di sini. Nah, ini udah gue setting semua tiga-tiganya. Kayak misalnya yang si knob gede ini udah gue setting buat jadi pengganti scroll wheel gue buat keperluan color grading. Terus untuk yang knob kecil di kiri itu gue pakai buat naik turunin monitoring volume di DaVinci-nya. Dan untuk yang knob kanan ini yang kecil ini gue pakai buat zoom out zoom in timeline gue cuy. Jadi enak banget ya, tinggal pakai knob-knob di sini aja. Nah, ini misalnya gue mau pakai knobnya buat color grading, ini gue kursornya gue arahin ke si color wheel-nya ini, terus gue tinggal putar-putar aja nih dari si knobnya. Dan dia juga lumayan akurat ya karena knobnya tactile juga. Jadi ya enak sih buat dipakai buat color grading. Cuman ya karena dia basically pengganti scroll wheel, ya fungsinya kayak scroll wheel biasa. Menarik banget kan ya? Barang semurah dan sesimpel ini bisa bikin workflow kita tuh jadi jauh lebih efisien. Jadinya nggak perlu repot-repot inget-inget hotkey tiap software lagi. Nggak perlu takut salah pencet di keyboard. Tinggal bikin aja pakai si shortcut pad ini. Tuh, udah banyak banget tuh gue bikinnya. Ini nggak bisa dipencet nih. Belum gue bikin di sininya. Oke, jadi untuk Press Play N3 Shortcut Macropad ini harganya ada di 599.000 kalau kalian beli di website mereka, dan sekitar 600 ribuan kalau kalian belinya di marketplace. Seperti yang udah gue bilang tadi, si Press Play N3 Shortcut Macropad ini tuh bisa dibilang ya murah banget kalau misalnya kita bandingin sama saingan-saingannya yang sesama ODM gitu ya, sesama Streamdock kan gitu. Dan bahkan kalau misalnya kita bandingin sama Elgato-nya langsung, ya murah banget sih jadinya. Cuman ternyata gue baru notice ada beberapa kekurangan dari segi softwarenya. Kayak misalnya ternyata si knobnya ini tuh nggak bisa disetting langsung buat ngatur si color wheel-nya DaVinci Resolve gitu. Jadi masih harus disetting secara manual, si knobnya gue ubah jadi scroll wheel gitu kan. Terus buat yang plugin tambahan OBS itu harusnya ada fitur buat ngatur volume audio input kita pakai si knobnya. Tapi pas gue coba tuh for some reason dia kayak nggak berfungsi gitu, nggak bisa kita atur tuh si misalnya ada desktop audio atau yang mic atau aux-nya itu nggak bisa kita atur secara sendiri-sendiri gitu pakai si knobnya ini. Tapi untungnya untuk fungsi lainnya itu masih berfungsi sih. Jadi ya cuma ada mungkin bug lah di situ. Jadi ya kesimpulannya mungkin kalian bisa anggap si Press Play N3 Shortcut Macropad ini sebagai alat yang bisa bikin workflow kalian jadi lebih efisien. Dan secara harga juga gue bisa bilang ini masih sangat affordable ya. Mantep sih ini. Paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap si Press Play N3 Shortcut Macropad ini. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been Tommy, and as always, peace out.